Halo guys, selamat datang kembali di channel Husein BNA. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya di sini yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita film Low Season Part 2. Dan untuk kalian yang belum menonton Part 1, silakan untuk menontonnya terlebih dahulu. Tanpa lama-lama, kita langsung aja bahas ke alur filmnya. Scan berlanjut di hutan. Setelah berlari ke hutan, mereka berhenti sejenak untuk minum air. Tetapi mereka yang kehausan ternyata kehabisan air minum. Mereka lantas mencari sungai untuk mengisi persediaan air. Dan sungai pun sudah mereka dapati. Lin yang membawa botol tanpa berpikir lama langsung mengambil air di sungai tersebut. Di sungai tersebut tanpa disadari terdapat lintah. Dan lintah tanpa permisi langsung menempel di tubuh mereka. Lin dan Put yang kaget akhirnya berteriak histeris. Lalu tanpa sengaja menendang Put hingga si Put ini terjatuh dan melemparnya dengan botol karena merasa kegelian oleh lintah itu. Lemparan si Lin itu ternyata tepat mengenai si burung si Put. Setelah itu mereka pun berlari untuk menjauh dari lintah. Karena berada di dalam hutan dan tidak membawa makanan, mereka yang kelaparan mencoba untuk mengambil buah pisang yang tumbuh subur di dalam hutan. Setelah berhasil mendapati pisang, lalu mereka memakannya dan tidur untuk istirahat. Di saat mereka terbangun, tanpa sadar hari sudah menjadi gelap. Mereka langsung panik dan bergegas mencari jalan untuk pulang ke penginapan. Saat mereka berada dalam hutan, ada orang yang bersiul dan siulan tersebut terdengar oleh Lin dan si Put. Dan si Put ini malahan membalas siulan tersebut. Lin memarahinya karena siulan tersebut menurutnya bisa memanggil hantu dan arwah gentayangan. Put yang baru sadar akan hal itu memutuskan untuk lari secepatnya dan menggandeng si Lin untuk berlari-lari di antara hutan. Saat sedang berlari dengan panik, mereka tanpa sengaja malahan bertemu dengan seseorang. Yang Put kira itu adalah si hantu si Karai. Mereka langsung ketakutan kembali, ternyata orang tersebut hanyalah bocah yang sedang mencari rebung di dalam hutan. Berkat bocah itu, akhirnya Put dan Lin bisa kembali ke jalan raya. Dan bertemu dengan mobil, lalu mereka menaiki mobil tersebut untuk kembali ke penginapan bersama yang lainnya. Singkat cerita, mereka telah kembali ke penginapan. Tanpa basa-basi, Lin yang sedang di kamar lagi-lagi diganggu oleh hantu yang sedang memainkan lampu kamarnya. Lin yang sebenarnya sudah bisa melihat hantu, tapi tetap saja ia merasa takut dan langsung berlari keluar kamar. Karena rasa takutnya tersebut, ia memutuskan untuk menginap di dalam kamar Put. Put yang biasa saja dengan kedatangan Lin, menyalakan musik di antara gelap malam yang syahdu. Lalu mereka menikmati musik dan diiringi dengan melihat pemandangan bintang di tengah malam. Di sini jelas-jelas Put sudah tertarik kepada Lin, tetapi saat ini Lin belum menyadarinya. Saat esok paginya, Lin yang tertidur kemudian terbangun dan melihat kaki Put sudah berada di dadanya. Setelah itu mereka berdua berkumpul dengan teman-temannya. Singkat cerita, mereka sedang asyik berbincang-bincang, lalu datang teman si Put, si Om. Om menanyakan kepada Lin dan Put kemana sepeda legendaris miliknya yang mereka pinjam saat pergi. Put dengan polosnya mengatakan kepada Om, tenang saja, nanti juga motornya kembali sendiri. Put kemudian mengajak Lin ke tepi danau, lalu ia menceritakan naskah film yang sedang ia tulis. Yaitu, ada sepasang kekasih yang sudah lama pacaran, tetapi cintanya selalu mendapatkan halangan. Hingga suatu malam, si pria mendapati kekasihnya sedang melepas kepalanya dari tubuhnya. Lalu, kepalanya itu melayang-layang dan memakan usus ayam. Namun bagi Lin, cerita Put kurang menarik. Ia pun menawarkan kisahnya kepada Put untuk dibuatkan naskah film. Ia bercerita ada sepasang muda-mudi yang sedang duduk di pinggir danau, dan mereka sangat asik mengobrol. Sampai-sampai, mereka tak tahu kalau ada wanita yang sedang menguping. Tapi wanita itu tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Lalu wanita itu semakin mendekat dan sekarang tepat berada di belakang pemuda itu. Wajahnya hampir menyentuh pria tersebut. Put langsung ketakutan karena merasa cerita dari Lin sangat nyata dan ia langsung pergi dari sana. Saat di perjalanan pulang, Lin berteriak sangat kegirangan. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil menginjak kotoran dan Lin mendapatkan sebuah semprotan kotoran tersebut. Mereka pun tambah senang dan melanjutkan perjalanan hingga larut malam. Sore harinya, Put yang sudah menaruh hati kepada Lin memberanikan diri untuk memberikan Lin jimat penolak arwah gentayangan.
dan Lin sangat senang menerima jimat buatan dari Put. Mereka yang sudah kemasukan jiwa indie kemudian mendengarkan lagu sambil berdua-duaan di antara senja sore itu. Mereka yang terbawa suasana kemudian beradu congor satu sama lain, dan rasa patah hati mereka seakan terhapus seketika. Singkat cerita, saat malam Put mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak ia kenal. Ternyata telepon tersebut berasal dari Thor, mantan Lin. Thor mendapati nomor Put dari Instagram milik Lin, yang sebelumnya Lin pernah memposting fotonya bersama Put. Lalu Thor mengatakan kalau dirinya masih menyayangi Lin dan masih mencintainya. Dan dia mengatakan kepada Lin bahwa dirinya belum bisa melupakan si Lin. Lin yang hatinya sedang sembuh karena sedang dekat dengan Put menjadi galau kembali dan menangis kemudian pergi ke kamar tanpa menutup telepon tersebut. Put kemudian mengejarnya dan memberikan telepon karena Thor masih ingin berbicara dengan Lin. Saat di luar, Put mendengar pembicaraan Lin dan Thor yang mengatakan bahwa ia akan pulang dan bertemu dengan Thor kembali. Setelah itu, Lin meminta maaf kepada Put karena telah membuatnya merasa tidak nyaman. Put dengan wajah yang bersedih menerima keadaan tersebut, kemudian pergi dan mengatakan dia tidak apa-apa, kita kan hanya berteman. Lalu Put mengambil tasnya dan langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Lin sangat kebingungan karena harus memutuskan memilih Put atau kembali lagi ke mantannya. Menjadi galau dan malahan melampiaskannya dengan minum-minuman. Ia pun seketika mengingat kebersamaan yang sudah dialami saat bersama Put. Dirinya yang merasa bingung, akhirnya minum minuman hingga mabuk berat. Saking mabuknya, ia malahan mengambil batang pohon dan membakarnya di antara api unggun. Api pun menjadi besar dan si Lin akhirnya tertidur. Keesokan paginya, Om datang dan melihat lantai kayu milik penginapannya sudah terbakar dan terdapat lubang karena terbakar oleh api yang Lin nyalakan. Saat Om melihatnya, ternyata Lin berada di bawah dan terbaring dengan nyenyak karena mabuk semalam. Singkatnya, dengan wajah penuh luka, ia pamit untuk pulang ke rumah. Saat sedang di perjalanan pulang, ia melihat HP-nya yang sudah bersinyal dan terdapat banyak panggilan masuk dari si Thor. Singkat cerita, Lin dan Thor hendak pergi untuk makan. Lin melihat bapak-bapak tua yang tertabrak oleh mobil dan dia berteriak karena panik. Tetapi yang ia lihat hanyalah hantu. Akhirnya, Lin menceritakan kepada Thor bahwa dirinya bisa melihat hantu dan Thor akan membantu mencarikan Lin seorang psikiater. Tapi ucapan Thor membuat Lin tersadar kalau hatinya sudah tidak mencintai Thor lagi. Ia pun pergi dari Thor tanpa mengatakan apapun. Esoknya, saat ia turun dari motor abang-abang ojek, tiba-tiba jimat pemberian dari Put terjatuh di sana. Di sana dia mengambil jimat itu, ternyata di dalamnya bukanlah rajahan, melainkan klis foto yang diambil oleh Put saat bersama dengan Lin. Saat itu Lin akhirnya merasakan jatuh hati kembali kepada Put dan berencana kembali lagi ke pulau itu untuk menemui si Put. Tetapi sesampainya di sana, dirinya tidak menemukan si Put. Lalu Om mengatakan kepada Lin bahwa Put sudah jarang lagi datang ke sini. Dengan perasaan bersedih, Lin lalu membuang jimat tersebut. Tidak lama kemudian seorang datang dan tidak lain adalah si Put. Put yang sudah bertemu Lin kemudian bertanya kepada Lin, kenapa jimat darinya dibuang? Lin berkata, ia sudah tidak membutuhkan jimat itu lagi. Lin sangat senang karena bisa bertemu dengan si Put, dan mereka kedua pun akhirnya hidup bersama dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sampai berjumpa di video alur cerita berikutnya.